Assalamualaikum semua, balik lagi di MI Tech bareng saya Fadil. Samsung sekarang ngasih berbagai HP dengan harga yang cukup terjangkau dan dikenal dengan A atau M series. Dan kali ini Samsung punya HP yang murah dan sederhana, yaitu Galaxy A10s. Ya, sebenarnya HP ini udah rilis dari tahun kemarin sih, tepatnya September 2019. Jadi mungkin saya mau ikut ngasih pendapat aja sih tentang HP ini. Oke, saya beli HP ini bulan kemarin, tepatnya pada tanggal 19 Januari 2020 di harga 1,3 juta. Dari harga aslinya 1,6 juta karena ya kebetulan ada cashback Imlek gitu. Oke, di harga 1,6 juta kita bakalan dapat HP dengan chipset MediaTek MT6762 atau biasa disebut Helio P22, RAM 2GB, storage 32GB dengan Android 9 alias Pie out of the box dengan One UI 1.1 khas Samsung. Spesifikasi dasar dan harga tersebut dapat menjadikan smartphone ini smartphone yang sederhana atau bisa dibilang entry level. Tapi tentu bukan cuma itu yang Samsung kasih, karena ya hampir semua orang tahu kalau Samsung bukan tipe yang ngejual smartphone dari spesifikasinya aja. Dalam paket penjualan kita bakalan dapat adapter charger dengan output 8 watt dan kabel micro USB. Berbeda dari yang lain, kita gak dapat jelly case bawaan dan juga earphone. Hal yang udah biasa karena desain dari HP ini sangat mainstream, tapi menurut saya Samsung menunjukkan bahwa mereka bisa mengikuti pasar. Kalau mereka mau sih, karena ya emang udah fakta bahwa HP entry level sekarang udah didominasi dengan desain kayak gini. Samsung Galaxy A10 ini cukup ramping dan enak buat dilihat. Bahan covernya terbuat dari plastik polikarbonat. Selain biar harganya terjangkau, juga biar bobot HP ini tetap ringan. Urusan slot HP ini udah lengkap, udah tersedia 2 slot nano SIM dan 1 slot micro SD card. Saya rekomendasiin buat nambahin micro SD karena storage bawaannya ini termasuk kecil. Buat kalian yang mau minang HP ini, ya sering-sering bersihin HP-nya ya, karena ya bahannya dari polikarbonat, otomatis bakal gampang jamuran. Oke, next. Layar juga bisa jadi kontroversial pada HP ini karena ya selain adanya notch yang disebut Infinity V Display sama Samsung ini, ya yang emang udah jadi tren sekarang, HP sekarang ya HP mana lagi sih yang punya desain yang kayak gini gitu. Oke, panel PLS TFT dengan resolusi HD 1520x720 pixel juga jadi semacam noda pada HP ini. Layar pada HP ini mempunyai ukuran sebesar 6,2 inci. Warna yang dihasilkan udah cukup baik walaupun ya warna hitamnya nggak terlalu pekat. Ya iyalah, bukan AMOLED. Oke, untuk security, Samsung Galaxy A10s ini tersedia sensor fingerprint dan juga face unlock, yang memang udah umum banget buat zaman sekarang. Posisi MediaTek Helio P22 pun berada di antara Snapdragon 450 dan 439. Konfigurasi full 8 core CPU-nya ini membuat performanya cukup efisien untuk multitasking. Dan untuk GPU-nya si PowerVR ROG GE8320 ini agak ampas sih, bahkan dengan layar 720p. Untuk game seperti COD Mobile, PUBG Mobile, dan bahkan Honkai Impact 3, FPS-nya cenderung pas-pasan di 30 FPS di setting monitor kiri atau ya kasarnya ultra low. Tapi kalau kalian niatnya buat cuma sekedar main aja, sebenarnya HP ini udah cukup nyaman buat mainin game di tahun 2020. Ternyata A10s ini fitur-fiturnya banyak banget yang dipangkas. Mulai dari USB-nya yang belum Type-C, Dolby Atmos yang nggak bisa dikustomisasi, nggak ada fitur adaptive fast charging, sampai hilangnya fitur case atau mirroring ke TV, maupun Chromecast, yang biasanya Samsung namain Smart View. Ini menjadi kekurangan yang cukup besar, mengingat banyak orang yang enjoy fitur tersebut. Termasuk saya, ya jadinya pas-pasan banget lah. Dengan kapasitas baterai 4000 mAh, tentu daya tahan baterainya udah pasti tahan lama. Apalagi dengan CPU 12 nanometer dan resolusi layar 720p, seharusnya daya penggunaan smartphone ini bisa mencapai 2 hari dengan penggunaan normal. Kamera belakang dari Samsung Galaxy A10s ini menggunakan konfigurasi lensa wide 13 MP dan lensa depth 2 MP. Hasil fotonya udah cukup baik di kelasnya bila pencahayaannya cukup. Ketika foto low light, noise cukup terasa dan detail dari gambar jadi wash out. Fitur live focus pun udah tersedia di HP ini. Perekaman video bisa sampai resolusi Full HD dengan frame rate 30 fps. Gak ada stabilizer apapun untuk perekaman video di HP ini.
Kamera depannya menggunakan sensor 8 megapiksel, fiturnya pasti lebih sedikit dibanding yang belakang. Untuk sekedar selfie dan upload di medsos, harusnya sih udah cukup. Kesimpulannya, HP ini bisa jadi HP yang seimbang di harga. Performanya aman, kamera aman, baterainya aman, tapi bisa terkesan nanggung buat usernya. Kalau kalian yang mau dapetin HP di harga sejutaan yang segala pas, A10s ini bisa jadi opsi. Tapi ya, namanya juga Samsung yang biasanya nggak pernah memberatkan ke satu aspek aja. Oke, gitu aja bahasan soal Samsung Galaxy A10s ini. Kalian bisa kasih pendapat tentang HP ini di kolom komentar. Dan untuk pandemi virus corona ini semoga bisa cepat beres dan semoga kita bisa beraktivitas kembali seperti biasa. Dan mudah-mudahan tidak bertambah banyak ya korban atau suspek di Indonesia ini yang semakin hari makin banyak. Allahu Akbar. Oke, gitu aja sih ya. Oke, jangan lupa like bila kalian suka sama video ini, dan bila video ini bermanfaat, share ke teman-teman kalian atau saudara kalian atau mungkin gebetan kalian kalau salah satu dari mereka lagi nyari HP di harga sejutaan yang pas. Dan juga jangan lupa subscribe ke channel MI Tech apabila channel ini menarik dan bermanfaat. Saya Fadil, see you next time. Wassalamualaikum.